Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prasetya Rizky Wapan dengan NIM 23533743 dari kelas TI 3B. Oke, saya akan melanjutkan materi mengenai pengantar jaringan. Itu yang kemarin tentang modul 2 dan sekarang modul 3. Di poin pertama 3.1 yaitu aturan. Poin 3.1.1 di sini ada video mengenai perangkat dalam lingkung. Ya, langsung saja poin 3.1.2 dasar-dasar komunikasi. Jaringan bervariasi dalam ukuran, bentuk, dan fungsi. Jaringan dapat serumit perangkat yang terhubung melalui internet atau sederhana dua komputer yang terhubung langsung satu sama lain dengan satu kabel dan apapun di antaranya. Agar komunikasi terjadi, perangkat harus tahu bagaimana cara untuk berkomunikasi. Orang-orang bertukar ide menggunakan berbagai metode komunikasi. Namun semua metode komunikasi memiliki 3 elemen yang sama, yaitu sumber pesan atau pengirim. Sumber pesan adalah orang atau perangkat elektronik yang perlu mengirim pesan ke individu atau perangkat lain. Tujuan pesan atau penerima, tujuan menerima pesan dan menafsirkannya ke saluran, terdiri dari media yang menyediakan jalur bagi pesan untuk berpindah dari sumber ke tujuan. Selanjutnya poin 3.1.3 protokol komunikasi. Pengirim pesan baik melalui komunikasi tatap muka atau melalui jaringan diatur oleh aturan yang disebut protokol. Protokol ini khusus untuk jenis metode komunikasi yang digunakan. Proses pengiriman surat mirip dengan komunikasi yang terjadi dalam jaringan komputer. Nah, untuk yang pertama ada analogi. Sini ada contoh video tentang analogi dan juga jaringan. Nah, di bagian jaringan ini terdapat video mengenai topologi, mungkin bisa lanjut saja. Selanjutnya poin 3.1.4 itu penetapan aturan. Sebelum berkomunikasi satu sama lain, individu harus menggunakan aturan atau kesepakatan yang ditetapkan untuk mengatur percakapan. Nah, untuk contoh pesannya seperti ini. Bisa diperhatikan betapa sulitnya membaca pesan karena tidak diformat dengan benar. Contoh ini menunjukkan pesan yang sekarang diformat dengan benar untuk bahasa dan tata bahasa. Contohnya seperti ini. Protokol harus memperhitungkan persyaratan berikut untuk berhasil menyampaikan pesan yang dipahami oleh penerima. Itu ada pengirim dan penerima yang teridentifikasi, bahasa dan tata bahasa umum, kecepatan dan waktu pengirim, persyaratan komunikasi dan pengakuan. Selanjutnya poin 3.1.5 persyaratan protokol jaringan. Protokol yang digunakan dalam komunikasi yang memiliki banyak kesamaan sifat dasar ini. Protokol komputer umum mencakup persyaratan berikut, itu pengkodean pesan, pemformatan dan enkapsulasi pesan, ukuran pesan, waktu pengiriman pesan, dan opsi pengiriman pesan. Selanjutnya di poin 3.1.6 yaitu ada pengkodean pesan. Salah satu langkah utama untuk mengirim pesan adalah pengkodean. Pengkodean adalah proses mengubah informasi menjadi bentuk lain yang dapat diterima untuk pengiriman. Nah, dekode membalikkan proses ini menginterpretasikan informasi. Nah, di sini ada tabel mengenai analogi, yaitu terdapat video ini juga sama, ada video mengenai topologi juga. Ini bisa dilanjut di poin 3.1.7 yaitu pemformatan dan enkapsulasi pesan. Saat pesan dikirim dari sumber ke tujuan, pesan tersebut harus menggunakan format atau struktur tertentu. Format pesan bergantung pada jenis pesan dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Nah, di sini ada tabel lagi itu mengenai analogi. Nah, contoh umum yang mengharuskan format yang
benar dalam berkomunikasi antar manusia adalah saat mengirim surat. Itu bisa seperti amplop dan sebagainya. Dan untuk yang jaringan, di sini ada gambar seperti ini, mirip dengan cara mengirim surat, yaitu protokol internet atau IP adalah protokol dengan fungsi yang mirip dengan contoh amplop pada gambar bidang paket protokol internet versi 6 atau IP yang mengidentifikasi sumber paket dan tujuannya. Oke, selanjutnya poin 3.1.8 yaitu ukuran pesan. Dengan tabulasi yaitu saat orang berkomunikasi satu sama lain, pesan yang mereka kirim biasanya dipecah menjadi bagian-bagian atau kalimat yang lebih kecil. Nah, selanjutnya bagian deadlock. Kemudian pula ketika pesan panjang dikirim dari satu host ke host lain melalui jaringan, pesan perlu dipecah menjadi potongan-potongan yang lebih kecil seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini. Contohnya seperti ini. Video langsung saja. Poin 3.1.9 yaitu waktu pesan. Nah, waktu pesan ini menjadi 3, yaitu ada kontrol aliran, yaitu ada proses pengelolaan laju transmisi data. Nah, kontrol ini menentukan seberapa banyak informasi yang dapat dikirim dan kecepatan penyampaiannya. Selanjutnya ada batas waktu respon, yaitu jika seseorang mengajukan pertanyaan dan tidak mendengar respon dalam jangka waktu yang diterima, orang tersebut berasumsi bahwa tidak akan ada jawaban dan bereaksi sesuai dengan itu. Selanjutnya ada metode akses, yaitu ini menentukan kapan seseorang dapat mengirim pesan. Ya, di sini ada contoh video, tentu saja. Poin 3.1.10 yaitu opsi pengiriman pesan. Tabel logi itu teknologi terkadang seorang ingin menyampaikan informasi pada satu orang saja. Dalam waktu orang tersebut mungkin perlu mengirimkan informasi pada sekelompok orang pada saat yang sama atau bahkan pada semua orang di area yang sama. Selanjutnya bagian jaringan. Nah, komunikasi jaringan memiliki opsi pengiriman yang serupa untuk berkomunikasi seperti unicast, multicast, dan siaran. Selanjutnya poin 3.1.11 yaitu tentang catatan ikon note. Dokumen dan topologi jaringan seringkali merepresentasikan jaringan dan perangkat akhir menggunakan ikon simpul. Nah, contoh ikonnya seperti ini. Oke, selanjutnya di poin 3.1.12 itu ada beberapa contoh soal untuk menguji seberapa paham, pun bisa dilanjut saja. Di poin yang selanjutnya itu 3.2 mengenai protokol. Oke, sebentar ini. Jaringannya masih error. Nah, kemudian
Nah, sudah bisa. Itu poin selanjutnya 3.2 protokol. Di poin pertama 3.2.1 yaitu mengenai tinjauan umum protokol jaringan. Nah, protokol jaringan menentukan format umum dan serangkaian aturan untuk bertukar pesan antar perangkat. Nah, tabel ini mencantumkan berbagai jenis protokol yang diperlukan untuk mengaktifkan komunikasi melalui satu atau lebih jaringan. Pertama, ada protokol komunikasi jaringan. Protokol ini memungkinkan dua perangkat atau lebih untuk berkomunikasi melalui satu atau lebih jaringan. Nah, selanjutnya, protokol keamanan jaringan. Protokol mengamankan data untuk menyediakan autentikasi, integritas data, dan enkripsi data. Selanjutnya, protokol peruteran, yaitu protokol memungkinkan router untuk bertukar informasi rute, membandingkan informasi jalur, dan kemudian memilih jalur terbaik ke jaringan tujuan. Selanjutnya, protokol penemuan layanan, yaitu protokol digunakan untuk mendeteksi perangkat atau layanan secara otomatis. Selanjutnya poin 3.2.2 yaitu fungsi protokol jaringan. Protokol komunikasi jaringan bertanggung jawab atas berbagai fungsi yang diperlukan untuk komunikasi jaringan antar perangkat akhir. Misalnya pada gambar berikut ini bisa dilihat komputer dan perangkat jaringan menggunakan protokol yang disepakati untuk berkomunikasi. Tabel berikut mencantumkan fungsi protokol-protokol ini, yaitu fungsi untuk mengatasi, mengidentifikasi pengirim dan penerima pesan yang dituju menggunakan skema pengalamatan yang ditentukan. Contohnya yaitu meliputi Ethernet, IP4, dan SIG. Nah, selanjutnya yaitu keandalan. Fungsi ini menyediakan mekanisme pengiriman terjamin jika pesan hilang atau rusak saat dikirim. Selanjutnya kontrol aliran. Fungsi ini memastikan bahwa data mengalir pada kecepatan yang efisien antara dua perangkat yang berkomunikasi. Pengurutan. Fungsi ini memberi label unik pada setiap segmen data yang dikirim. Deteksi kesalahan. Fungsi ini digunakan untuk menentukan apakah data rusak selama transmisi. Antarmuka aplikasi. Fungsi ini berisi informasi yang digunakan untuk komunikasi antar proses antara aplikasi jaringan. Selanjutnya poin 3.2.3 interaksi protokol. Pesan yang dikirim melalui jaringan komputer biasanya memerlukan penggunaan beberapa protokol yang masing-masing memiliki fungsi dan formatnya sendiri. Contohnya seperti gambar di bawah ini ada contoh topologi itu menggunakan bahasa Indonesia, P2P, TCP, dan internet. Selanjutnya protokol pada gambar dijelaskan sebagai berikut. HTTP itu protokol ini mengatur cara server web dan klien web berinteraksi. Selanjutnya ada TCP, yaitu protokol ini mengelola percakapan individual. Selanjutnya ada IP, protokol ini bertanggung jawab untuk menyampaikan pesan dari pengirim ke penerima. Selanjutnya ada Ethernet, protokol ini bertanggung jawab atas pengiriman pesan dari satu NIC ke NIC lain pada jaringan area lokal atau LAN Ethernet yang sama. Selanjutnya di poin 3.2.4 di sini ada beberapa contoh soal, skip saja. Langsung di poin 3.3 yaitu mengenai rangkaian protokol. Ya, mulai lagi. Rangkaian protokol yang poin pertama ada 3.3.1
Itu rangkaian protokol jaringan. Rangkaian protokol adalah sekelompok protokol yang saling terkait yang diperlukan untuk menjalankan fungsi komunikasi. Salah satu cara terbaik untuk memvisualisasikan bagaimana protokol dalam satu rangkaian berinteraksi adalah dengan melihat interaksi tersebut sebagai tumpukan. Seperti yang diilustrasikan dalam gambar, kita dapat menggunakan lapisan untuk menggambarkan aktivitas yang terjadi dalam komunikasi tatap muka. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya, poin 3.3.2. Evolusi rangkaian protokol. Rangkaian protokol adalah sekumpulan protokol yang bekerja sama untuk menyediakan layanan komunikasi jaringan yang komprehensif sejak tahun 1970-an. Telah ada beberapa rangkaian protokol yang berbeda. Selama evolusi komunikasi jaringan dan internet, ada beberapa rangkaian protokol yang saling bersaing. Contohnya seperti ini. Pada gambar berikut ini ada nama lapisan itu aplikasi mengikuti internet dan akses jaringan dan protokolnya seperti ini. Internet Protocol Suite atau TCP atau IP. Ini adalah protokol suite yang paling umum dan relevan yang digunakan saat ini. Protokol Open System Interconnection atau OSI. Ini adalah sekumpulan protokol yang dikembangkan pada tahun 1977 oleh International Organization for Standardization atau ISO dan International Telecommunication Union. Protokol OSI juga mencakup model 7 lapis yang disebut model referensi OSI. Selanjutnya ada Apple Talk. Rangkaian protokol milik Apple ini yang dirilis pada tahun 1985 untuk perangkat Apple. Selanjutnya ada Novel Network. Rangkaian protokol dan sistem operasi jaringan milik perusahaan yang berumur pendek yang digunakan oleh Novel pada tahun 1983. Selanjutnya di poin 3.3.3 yaitu contoh protokol TCP atau IP. Protokol TCP atau IP tersedia untuk lapisan aplikasi, transportasi, dan internet. Protokolan lapisan akses jaringan yang paling umum adalah protokol Ethernet atau WLAN. Protokol lapisan akses jaringan bertanggung jawab untuk mengirimkan paket internet melalui media fisik. Berikut ada contoh gambar yang menunjukkan 3 protokol TCP atau IP. Gambarnya seperti ini. Dilanjut di poin 3.3.4 itu mengenai rangkaian protokol TCP atau IP. Saat ini rangkaian protokol TCP atau IP mencakup banyak protokol dan terus berkembang untuk mendukung layanan baru. Contohnya seperti ini. Saya lihat pada contoh gambar berikut. TCP IP adalah rangkaian protokol yang digunakan oleh internet dan jaringan saat ini. TCP IP memiliki 2 aspek penting bagi vendor dan produsen. Nah, ada rangkaian protokol standar terbuka, yaitu artinya protokol ini tersedia bebas untuk umum dan dapat digunakan oleh vendor manapun pada perangkat keras atau perangkat lunak mereka. Selanjutnya rangkaian protokol berbasis standar. Ini berarti telah didukung oleh industri jaringan dan disetujui oleh organisasi standar. Selanjutnya ada tabel mengenai beberapa lapisan, yaitu lapisan aplikasi. Nah, dengan sistem nama DNS, konfigurasi hostnya DHCP V4, DHCP V6, dan SLAAC. Selanjutnya untuk emailnya menggunakan SMTP, POP3, dan juga IMAP. Untuk pemindahan berkasnya menggunakan FTP, SFTP, dan TFTP. Untuk web dan layanan labnya menggunakan HTTP,
HTTPS, dan REST. Selanjutnya lapisan transportasi yaitu transport layer itu menggunakan TCP dan DP. Selanjutnya lapisan internet yaitu untuk internet protokolnya menggunakan IPv4, IPv6 dan NAT. Untuk pesannya menggunakan ICMP-v4, ICMP-v6 dan ICMP-v6-ND. Untuk routing protokolnya menggunakan OSPF, IGRP dan juga BGP. Nah, selanjutnya untuk lapisan akses jaringannya bagian address resolution menggunakan ARP dan untuk data link protokolnya menggunakan Ethernet dan WLAN. Selanjutnya di poin 3.3.5 yaitu proses komunikasi TCP atau IP. Animasi pada gambar menunjukkan proses komunikasi lengkap menggunakan contoh server web yang mengirimkan data ke klien. Oke, lanjut saja. Di poin 3.3.6 ini ada beberapa contoh soal, bisa skip saja. Lanjut di poin 3.4 yaitu mengenai organisasi standar. Sebentar masih loading. Di poin yang pertama 3.4.1 yaitu standar terbuka. Saat membeli ban baru untuk mobil ada banyak produsen yang dapat Anda pilih. Masing-masing produsen akan memiliki setidaknya satu jenis ban yang sesuai dengan mobil Anda. Standar terbuka mendorong interoperabilitas, persaingan, dan inovasi. Standar terbuka juga menjamin bahwa tidak ada satupun produk perusahaan yang dapat memonopoli pasar atau memiliki keuntungan yang tidak adil atas persaingannya. Organisasi standar biasanya merupakan organisasi nirlaba yang netral terhadap vendor yang dibentuk untuk mengembangkan dan mempromosikan konsep standar terbuka. Satu organisasi standar dapat menyusun seperangkat aturan secara mandiri atau dalam kasus lain dapat memilih protokol milik sendiri sebagai dasar standar. Contohnya seperti ini, ada beberapa logo. Selanjutnya di poin 3.4.2 yaitu standar internet. Berbagai organisasi memiliki tanggung jawab berbeda untuk mempromosikan dan buat standar untuk internet dan protokol TCP/IP. Gambar berikut ini akan menampilkan organisasi standar yang terlibat dalam pengembangan dukungan internet. Internet Society tanggung jawab untuk mempromosikan pengembangan dan evaluasi terbuka penggunaan internet di seluruh dunia. Internet Architecture Board tanggung jawab atas keseluruhan pengelolaan dan pengembangan standar internet. Internet Engineering Task Force mengembangkan, memperbarui dan memelihara teknologi internet dan TCP/IP ini mencakup proses dan dokumen untuk mengembangkan protokol baru dan memperbarui protokol yang sudah ada. Internet Research Task Force itu berfokus pada penelitian jangka panjang yang terkait dengan internet dan protokol TCP/IP seperti ATISPAM Research atau ASRG. Nah, gambar berikut ini menampilkan organisasi standar yang terlibat dalam pengembangan dan dukungan TCP/IP. Internet Cooperation for Assigned Names and Number berkantor pusat di Amerika Serikat. Ini mengkoordinasikan alokasi alamat IP, pengelolaan domain dan penugasan informasi lain.
Selanjutnya Internet Signet Number Authority itu bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengelola alokasi alamat IP. Selanjutnya di poin 3.4.3 standar elektronik dan komunikasi. Organisasi standarnya memiliki tanggung jawab untuk mempromosikan dan membuat standar elektronik dan komunikasi yang digunakan untuk mengirimkan paket IP. Nah, mekanis standar ini meliputi hal berikut, yaitu Institute of Electrical and Electronic Engineer. Itu organisasi teknik elektro dan elektronik yang didedikasikan untuk memajukan inovasi teknologi dan menciptakan standar dalam berbagai bidang industri, termasuk tenaga listrik dan energi, perawatan kesehatan, telekomunikasi, dan jaringan. Selanjutnya, Electronic Industry Alliance. Nah, organisasi ini terkenal dengan standar-standarnya yang berkaitan dengan kabel listrik, konektor, Tendra 19 inci yang digunakan untuk memasang peralatan jaringan. Selanjutnya ada Asosiasi Industri Telekomunikasi. Organisasi yang bertanggung jawab untuk mengembangkan standar komunikasi di berbagai bidang termasuk peralatan radio, menara seluler, perangkat voice over IP atau VoIP, komunikasi satelit, dan banyak lagi. Selanjutnya International Telecommunication Union Telecommunication Standard Sektor, itu salah satu organisasi standar komunikasi terbesar dan tertua. Selanjutnya yaitu poin 3.4.4 Lab Standar Jaringan Penelitian. Di lab ini Anda menyelesaikan ujian berikut, yaitu organisasi standar jaringan penelitian merefleksikan pengalaman internet dan jaringan. Itu bisa dilanjut saja. Poin 3.4.5 ini ada beberapa contoh soal itu, bisa dilanjut di poin selanjutnya. Itu 3.5 mengenai model referensi. Tunggu sebentar, Zulodin. Poin 3.5 model referensi. Poin pertama 3.5.1 yaitu manfaat menggunakan model berlapis. Anda tidak dapat benar-benar menyaksikan paket-paket nyata yang berjalan melalui jaringan nyata. Konsep yang rumit seperti cara kerja jaringan dapat sulit dijelaskan dan dipahami. Berikut ini adalah manfaat penggunaan model berlapis untuk menggabungkan protokol dan komunikasi jaringan. Itu membantu dalam desain protokol karena protokol yang beroperasi pada lapisan tertentu memiliki informasi yang ditentukan. Dapat mereka gunakan dan antarmuka yang ditentukan lapisan di atas dan di bawahnya. Mendorong persaingan karena produk dari vendor yang berbeda dapat bekerja sama. Mencegah perubahan teknologi atau kemampuan pada satu lapisan agar tidak mempengaruhi lapisan lain di atas dan di bawahnya. Menyediakan bahasa umum untuk mengembangkan fungsi dan kemampuan jaringan. Seperti yang ditunjukkan pada gambar ini ada dua model, yaitu model referensi interkoneksi sistem terbuka OSI dan juga model referensi TCP/IP. Gambarnya seperti ini, ada contoh lagi. Model OSI ada 7 layer. Juga poin 3.5.2 yaitu model referensi OSI. Nah, model referensi OSI ini menyediakan daftar lengkap fungsi dan layanan yang dapat terjadi di setiap lapisan. Ia juga menjelaskan interaksi setiap lapisan dengan lapisan di atas dan di bawahnya. Untuk tabelnya seperti ini. Ada 7 ya, teman-teman. Yang pertama itu aplikasi, lapisan aplikasi berisi protokol yang digunakan untuk komunikasi antar proses. Selanjutnya ada presentasi, lapisan menyediakan representasi umum dari data yang ditransfer untuk layanan lapisan aplikasi.
Maksudnya sesi yaitu menyediakan layanan ke lapisan presentasi untuk mengatur dialognya dan mengelola pertukaran data. Selanjutnya transportasi mendefinisikan layanan dan mengelompokkan, mentransfer dan menyusun kembali data untuk komunikasi individual. Jaringan menyediakan layanan untuk mempertukarkan potongan data individual melalui jaringan antar perangkat akhir yang teridentifikasi. Selanjutnya yaitu tautan data. Protokol lapisan tautan data menjelaskan metode untuk bertukar pindah data antar perangkat melalui media umum. Yang terakhir yaitu fisik. Protokol lapisan fisik menggambarkan sarana, mekanis, elektronik, fungsi, dan prosedural untuk mengaktifkan, memelihara, dan menonaktifkan koneksi fisik untuk transmisi bit ke dan dari perangkat jaringan. Dan selanjutnya 3.5.3 yaitu model protokol TCP/IP. Model protokol TCP/IP untuk komunikasi jaringan internet diciptakan pada awal tahun 1970-an dan terkadang tersebut sebagai model internet. TCP/IP juga digunakan sebagai model referensi dan ini menunjukkan detail tentang setiap lapisan model TCP/IP. Untuk modelnya seperti ini. Yang pertama ada aplikasi mewakili data kepada pengguna ditambah dengan pengadaan dan kontrol dialog. Selanjutnya transportasi mendukung komunikasi antara berbagai perangkat melalui berbagai jaringan. Internet menentukan jalur terbaik melalui jaringan. Akses jaringan mengontrol perangkat keras dan media yang berbentuk jaringan. Selanjutnya di poin 3.5.4 yaitu perbandingan model OSI dan TCP/IP. Protokol yang menyusun rangkaian protokol TCP/IP juga dapat dijelaskan dalam bentuk model referensi OSI. Pada lapisan akses jaringan, rangkaian protokol TCP/IP tidak menentukan protokol yang akan digunakan saat melakukan transmisi melalui media fisik. Itu bisa dilihat beberapa contoh ini. Nah, itu persamaan utamanya terletak itu pada OSI layer 3 lapisan jaringan memetakkan langsung ke lapisan internet TCP/IP. Selanjutnya lapisan OSI 4 lapisan transport memetakkan langsung ke lapisan transport TCP/IP. Lapisan aplikasi TCP/IP mencakup beberapa protokol yang menyediakan fungsionalitas khusus untuk berbagai aplikasi pengguna akhir. Baik model TCP/IP maupun OSI umumnya digunakan saat merujuk pada protokol dan berbagai lapisan karena model OSI memisahkan lapisan tautan data dari lapisan fisik. Nah, selanjutnya di poin 3.5.5 itu mengenai paket tracer, selidiki model TCP/IP dan OSI dalam aksi. Nah, aktivitas simulasi ini dimaksudkan untuk memberikan dasar pemahaman tentang rangkaian protokol TCP/IP dan hubungannya dengan model OSI. Ini contoh simulasi. Lanjut saja di poin selanjutnya 3.6 yaitu mengenai enkapsulasi data. Masih loading, tunggu sebentar. Poin yang pertama ada 3.6.1 yaitu segmentasi pesan. Secara teori, komunikasi tunggal seperti video atau pesan email dengan banyak lampiran besar dapat dikirim melalui jaringan dan sumber ke tujuan sebagai satu aliran bit yang besar dan tak terputus.
Pendekatannya lebih mudah adalah membagi data menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola untuk dikirim melalui jaringan. Segmentasi adalah proses membagi aliran data menjadi unit-unit yang lebih kecil. Hal ini menyebabkan segmentasi pesan memiliki dua manfaat utama, yaitu meningkatkan kecepatan karena aliran data yang besar disegmentasi menjadi paket-paket. Selanjutnya meningkatkan efisiensi jika satu segmen gagal mencapai tujuannya karena kegagalan jaringan atau kemacetan jaringan. Oke, selanjutnya poin 3.6.2 yaitu pengurutan. Tentang dalam menggunakan segmentasi dan multiplexing untuk mengirimkan pesan melalui jaringan adalah tingkat kerumitan yang ditambahkan ke dalam proses tersebut. Nah, dalam komunikasi jaringan, setiap segmen pesan harus memiliki proses yang sama untuk memastikan bahwa pesan tersebut sampai ke tujuan yang benar dan dapat disusun kembali menjadi konten pesan asli seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini. Nah, yang selanjutnya di poin 3.6.3 yaitu unit data protokol. Saat data aplikasi diteruskan ke tumpukan protokol dalam perjalanannya untuk ditransmisikan melalui media jaringan berbagai informasi protokol ditambahkan di setiap level. Nah, bentuk yang diambil oleh sepotong pada setiap lapisan disebut sebagai unit data protokol PDU. Selama enkapsulasi, setiap lapisan berikutnya mengkapsulasi PDU yang dikirimnya dari lapisan di atasnya sesuai dengan protokol yang digunakan. PDU diberi nama sesuai dengan protokol rangkaian TCP/IP. PDU untuk setiap bentuk data ditunjukkan pada gambar berikut ini. Nah, yang pertama data istilah umum dalam untuk PDU, segmen adalah lapisan transportasi, paket yaitu lapisan jaringan, bingkai yaitu tautan data PDU, bit yaitu lapisan fisik yang digunakan saat mentransmisikan data. Nah, di poin 3.6.4 itu ada contoh enkapsulasi. Anda pernah melihat animasi ini sebelumnya di Netflix. Ini cuma contoh video. Lanjut di poin 3.6.5 itu contoh denkapsulasi. Proses ini dibalik di host penerima dan dikenal sebagai denkapsulasi. Denkapsulasi adalah proses yang digunakan untuk perangkat penerima dan menghapus satu atau beberapa header protokol. Nah, contohnya seperti ini bisa dilihat. Nah, di poin yang terakhir 3.6.6 yaitu ada contoh soal, skip saja. Langsung di poin 3.7 yaitu mengenai akses data. Masih ini mengenai akses data. Yang pertama ada alamat, itu seperti yang baru saja kita pelajari tadi. Lapisan jaringan dan tautan data bertanggung jawab untuk mengirimkan data dari perangkat sumber ke perangkat tujuan. Seperti yang ditunjukkan pada gambar bawah ini itu alamat sumber dan tujuan lapisan jaringan bertanggung jawab untuk mengirimkan paket IP dari sumber asli ke tujuan akhir. Alamat sumber dan tujuan lapisan tautan data untuk mengirimkan bingkai dari tautan data dari satu kartu antarmuka jaringan ke NIC lain pada jaringan yang sama. Tentunya seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya di poin 3.7.2 yaitu alamat logika lapisan 3.
Alamat IP adalah alamat logis lapisan jaringan atau lapisan 3 yang digunakan untuk mengirimkan paket IP dari sumber asli ke tujuan akhir, seperti pada gambar di bawah ini. Paket IP berisi dua alamat IP, yaitu alamat IP sumber, yaitu alamat perangkat pengirim, alamat IP tujuan, yaitu perangkat IP penerima. Alamat IP berisi menjadi dua bagian, yaitu bagian jaringan IPv4 atau awalan IPv6. Itu bagian paling kiri dari alamat yang menunjukkan gambar tempat alamat IP. Bagian host yaitu IPv4 atau ID antarmuka IPv6. Bagian alamat yang tersisa mengidentifikasi perangkat pada jaringan. Nah, selanjutnya poin 3.7.3 itu perangkat di jaringan yang sama. Pertama ada alamat IPv4 yaitu sumber, alamat IPv4 perangkat pengirim, alamat IPv4 tujuan yaitu perangkat penerima. Nah, bisa dilihat pada gambar di bawah ini ada contoh reproduksinya. Selanjutnya poin 3.7.4 peran alamat lapisan data link jaringan IP yang sama. Bila pengirim dan penerima paket IP berada di jaringan yang sama, bingkai tautan data dikirim langsung ke perangkat penerima. Pada jaringan internet, alamat tautan data dikenal sebagai alamat internet dan media akses kontrol, seperti yang disorot pada gambar bawah ini. Alamat MAC sumber ini adalah alamat tautan data atau alamat MAC internet dan perangkat yang mengirim bingkai tautan data dalam paket IP yang dienkapsulasi. Terus selanjutnya alamat MAC tujuan bila perangkat penerima berada di jaringan yang sama dengan perangkat pengirim. Ini adalah alamat tautan data perangkat penerima. Selanjutnya di poin 3.7.5 itu perangkat pada jaringan jarak jauh. Namun apa peran alamat lapisan jaringan dan alamat lapisan tautan saat perangkat berkomunikasi dengan perangkat lain di jaringan jarak jauh? Dalam contoh ini kita melihat komputer klien PC1 yang berkomunikasi dengan server bernama server web di jaringan IP yang berbeda. Selanjutnya poin 3.7.6 yaitu peran alamat lapisan jaringan. Alamat IPv4 sumber yaitu alamat perangkat pengirim dan alamat IPv4 tujuan yaitu alamat perangkat penerima. Perhatikan pada gambar bawah, bagian jaringan dan alamat IPv4 sumber dan alamat IPv4 tujuannya berbeda. Tujuannya berada di jaringan yang berbeda ya teman-teman, bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Selanjutnya di poin 3.7.7 yaitu peran alamat lapisan data link jaringan IP yang berbeda. Bila alamat penerima paket IP berada di jaringan yang berbeda, frame tautan dan internet tidak dapat dikirim langsung ke host tujuan karena host tersebut dapat dijangkau langsung di jaringan pengirim. Alamat MAC sumber itu alamat internet dari perangkat pengirim, alamat MAC tujuan itu perangkat penerima. Nah, ini adalah gambarnya. Nah, ini bisa dilihat. Mendapatkan frame internet dengan alamat IP yang dienkapsulasi kini dapat dikirimkan ke router 1. Oke, lanjut di poin 3.7.8 alamat tautan data. Alamat physic layer 2 tautan data memiliki peran yang berbeda. Tujuan dari tautan data adalah untuk mengirimkan bingkai tautan dari satu antarmuka jaringan ke antarmuka jaringan lain yang sama. Nah, contohnya seperti ini ya, dari host ke router. Jadi lihat topologinya, untuk yang router ke router seperti ini, dan router ke server ini. Oke, paket IP dienkapsulasi dalam bingkai tautan data yang
berisi informasi tautan data berikut. Alamat tautan data sumber itu yang mengirimkan bingkai tautan data, sedangkan alamat tautan data tujuan yaitu yang menerima bingkai tautan data. Selanjutnya 3.7.9 Lab Install Workshop. Nah, workshop ini adalah perangkat lunak penganalisa protokol atau aplikasi paket Sniffer yang digunakan untuk pemecahan masalah jaringan, analisis dan pengembangan perangkat lunak dan protokol serta pendidikan. Ini ada perintah untuk install, tidak usah diinstal. Lanjut poin 3.7.10 itu lab menggunakan website untuk melihat lalu lintas jaringan. Ini lanjut saja ini. Nah, di poin yang terakhir 3.7.11 itu ada beberapa contoh soal seperti biasa, di skip saja. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di modul 3 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.